Oke, sekarang kita akan lanjut pertemuan sebelumnya ya, menyisakan beberapa bagian yang belum selesai. Setelah sebelumnya kita berhasil mereduksi buncing pada vektor ya, yang kita create. Kita sekarang akan membuat pergerakan vektornya menjadi lebih halus lagi ya, walaupun kemarin udah kita apply rata-rata x, y-nya gitu ya, rata-rata posisi tengah buletannya. Tapi masih dilihat ada sedikit boncing-boncing lah ya. Nah, ini kita akan perhalus lagi dengan teknik kita hanya akan ukur kecepatan tiap 15 frame gitu ya. Nggak tiap frame kita hitung kecepatan gitu ya. Jadi kenapa ada ide ini muncul? Ini didasari oleh kondisi kita tahu terutama di video yang frame rate-nya tinggi, di dalam 1 detik itu dia bisa sampai ya 60 frame lah gitu ya, dia jalankan gitu kan. Sehingga di dalam waktu 1 detik itu kan kalau misalkan di video yang kita punya, pergerakan dia kan nggak signifikan jauh ya, bukan objek yang geraknya itu cepet banget gitu. Nangkap nggak ya? Oke, Nah, ya. sehingga terlalu buang-buang resource kalau misalkan kita mengkalkulate speed untuk tiap frame yang videonya high grade tadi tuh. Jadi tiap misalkan dalam 1 detik ada 60 frame, tiap frame kita hitungin kecepatannya. Karena bisa jadi di dalam jeda 1 detik tersebut kecepatan si objek itu relatif sama gitu ya. Karena pergerakannya yang relatif lambat, bukan sesuatu objek yang cepat gitu ya. Makanya kita akan coba agregasi, kita kumpulkan. Jadi cara mainnya itu kita hitung kecepatan hanya untuk tiap 15 frame. Jadi kita tunggu sampai 15 frame datang, udah 15 frame ada, baru hitung kecepatan. Setelah dihitung kecepatan 15 frame, nunggu 15 frame selanjutnya, hitung lagi kecepatannya. Kurang lebih seperti itu. Sehingga katakanlah kalau misalkan di video yang frame rate-nya 60 frame per second, kita hanya menghitung kecepatan sebanyak 4 kali dalam waktu 1 detik, bukan 60 kali. Nah, kebayang nangkap ya? Kalau di teknik di atas ini, bayangkan ini kita baca frame by frame, terus kita apply ke algoritma untuk calculate speed gitu kan. Terus seperti itu. Nah, tapi kalau di bawah sini kita hanya akan mengkalkulate tiap 15 frame, 15 frame. Keuntungannya ya tentu saja seperti yang tadi saya bilang. Oke, ini kita coba, tapi sebelumnya ini kita perlu, karena importnya kalau di Jupyter itu ada di atas ya, ini saya perlu jalankan importnya dulu. Ini kalau sudah, terus mungkin function-function pendukungnya ya, kita cari. Nah, ini kayak detect color, kita running, nggak perlu semua lah ya. Oke. Detect color, find contour. Nah, ini mungkin ini aja, 2 function itu. Nah, kita coba jalankan dulu lah ya, biar kelihatan. Ini kita lihat dia pakai yang file names 0, berarti yang blue ya. Available colors is not defined. Oh ya, yang definisi colornya kita perlu running juga. Definisi colornya itu ada di atas. Nah, di sini. Dictionary. Ya, betul, yang dictionary yang kita define untuk lower, upper, blue, dan orange ya. Oke, kalau ini udah di running, jadi ada 3 tuh ya. Pas ada 4 namanya, import, function untuk membaca gambar, terus function untuk mencari objeknya ya. Dan barusan itu definisi untuk dictionary lower, upper, blue, dan orange. Kita running. Blue. Calc speed. Oh iya, function calc speed-nya juga belum ya. Ini kelewat lagi. Nah, yang di sini ya. Oke, ini sudah. Ini saya coba share screen. Nanti kita coba lihat ya. Nah, ini tuh sudah dihitung kecepatannya, artinya vektor yang munculnya ini tiap 15 frame, 15 frame. Nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya kita mengapply untuk menghitung kecepatan tiap 15 frame. Nah, di sini bisa dilihat kalau hasil vektor kecepatannya itu tidak terlalu
boncing banget dan cepat gitu berubahnya ya. Lebih slow gitu perubahannya. Karena itu tadi seperti yang saya bilang, kita hitung tiap 15 frame 15 frame. Ini kita akan coba bandingkan dengan yang sebelumnya yang tanpa kita melakukan istilahnya kalkulasi tiap 15 frame. Yang kita lakukan kalkulasi tiap frame by frame ya yang sebelumnya, yang reduce bouncing factor. Kita pilih yang blue. Ini kita coba lihat dan bandingkan dengan yang tadi ya. Nah, di sini perubahan vektornya itu lebih cepat dibandingin yang tadi ya. Nah, ini wajar karena memang kita kalkulate frame by frame gitu. Jadi kalau dalam waktu 1 detik ada banyak perubahan posisi gitu ya dari si si objeknya, terutama posisinya kan ini kalau dilihat dalam waktu 1 detik kemungkinan naik turun ya. Jadi seperti bouncing. Nah, makanya si vektor yang dihasilkan pun relatif lebih lebih dinamis lah gitu ya. Ini nggak kelihatan diam mulus gitu ya. Kita coba play lagi yang kita limit hanya calculate speed ya 15 frame ya. Nah, ini jadi lebih slow lah perubahan vektornya ya. Dan ini juga kalau misalkan nggak harus 15 frame, kita terserah bisa atur berapapun. Mau 60 frame juga bisa ya. Tapi sebelum kita ubah, update berapa frame yang bisa kita reduce gitu ya. Untuk calculate speed, ini kita coba jelaskan dulu struktur program yang kita buat gitu ya. Yes. Oke. Nah, ini pertama bagian awalnya sama ya. Kita perlu inputkan dulu color limitnya ya, upper bottomnya ya untuk dideteksi. Karena di sini saya inputkan video yang di dalamnya ada bulatan biru, sehingga di sini inputannya saya harus masukkan blue ya. Dia akan ditampung di variable color input seperti yang sebelumnya ya. Terus di video capture seperti yang pertemuan sebelumnya juga untuk baca di dataset dir, berarti di folder dataset ini ngebaca yang si video 1.mp4 ya. Nah, di sini selain variabel-variabel yang sebelumnya pernah kita define, T0, X0, Y0, yang mana kita tahu ini adalah posisi awal dan waktu awalnya ya. XS, YS ini adalah array untuk menyimpan history posisi X dan Y-nya ya. Dalam bentuk list gitu ya. Tapi ini kita define kosong dulu, list kosong. Scale 10 ini adalah untuk scale si vektornya ya. Jadi karena kalau kita udah reduce bouncingnya itu nilai vektornya kecil. Jadi kita perlu scale up biar lebih kelihatan gitu istilahnya bentuk garis vektornya. Ini kalau makin dibesarkan nilai scale-nya juga nanti garis vektor yang terbentuk makin panjang gitu ya. Nah, ini yang kita tambahkan ini ada indeks I. Indeks I ini akan kita gunakan untuk mengcounting banyaknya frame di dalam video ya. Jadi ketika ngeload satu frame, I ini akan kita tambahkan 1 jadi dari 0 jadi 1 misalkan. Load ke frame kedua dia bakal jadi 2. Load ke frame frame ketiga dia bakal jadi 3. Kita akan counting di variabel I ini. Oke. Nah, countingnya nambahnya gimana nih? Ada di bagian paling bawah. Tapi sebelum ini jelasin bagian I-nya, untuk countingnya, deklarasi awalnya kita set 0, artinya belum ada frame yang diproses. Gitu. Bagian while-nya sama, kita kan perlu iterate frame by frame selama video frame-nya itu available untuk diakses ya, dengan melalui flag is open gitu ya. Setelah itu saya baca ya, frame by frame-nya menggunakan function sub.read ya, dia akan mengembalikan dua variabel read dan img. Read sekali lagi mendefinisikan apakah matriks gambar yang dihasilkan oleh frame ini, si capRead ini bisa diakses atau tidak gitu ya, bagus atau tidak gitu ya. Kalau read-nya true, maka saya bisa lakukan ya proses apapun terhadap vektor si matriks img ini ya. Nah, ini pertama saya cari dulu batas lower upper-nya dulu yang saya inputkan di sini. Kalau saya masukkan blue, berarti si color input ini warnanya menyimpan string blue. Nah, karena kita tahu si color rank ini kan dictionary ya, untuk mengingat yang tadi saya running ya.
Isinya itu adalah lower upper-nya tadi, lower upper si color blue dan orange. Kalau misalkan saya pilih blue, berarti saya akan mengambil lower dan upper yang ini gitu ya. Nah, kalau misalkan key-nya saya kasih orange, maka lower upper yang akan saya dapatkan adalah untuk yang orange gitu. Jadi seperti parameterize seperti inilah. Nah, dengan cara kita masukkan color inputnya ini ya, yang mana kalau saya masukkan biru berarti di sini nilainya blue gitu. Dan yang saya dapatkan lowernya segini matriksnya ya, uppernya segini. Sehingga saya bisa pass through ke dalam function detect color seperti kemarin lah ya. Ini untuk review aja. Hasil detect color untuk perlu diingat, dia akan mengembalikan objek yang backgroundnya hitam dan objeknya berwarna biru ya mas. Disimpan di variabel namanya res, matriks gambar juga. Tapi sekali lagi backgroundnya hitam, objeknya ya biru. Kalau yang oranye berarti objeknya warna oranye tetap, tapi backgroundnya sekalinya di hitam gitu. Nah selanjutnya kita apply ke function find contour circle ya, yang mana kita tahu ini kalau di dalamnya kita akan define di atas sebelumnya ya, di hari kemarin, function untuk mendeteksi tepian objek lingkaran warna biru ataupun warna oranye ya. Nah, ini sumbernya dari gambar yang res ya, yang mana ini hasil detect color. Dia akan mengembalikan 3 hal. Posisi tengah lingkaran dan jari-jarinya ya. X, Y adalah posisi tengah lingkarannya, R-nya adalah jari-jari. Kita draw circle di sini. Dan tiap kita mendapatkan X dan Y, kita append ke list X dan YS ya. XS dan YS. Sehingga XS yang YS ini tiap frame dia masuk item baru. Tiap frame masuk item baru. Nah, di sini kita akan manfaatkan bagaimana caranya kita menghitung kecepatan hanya ketika frame-nya udah nyampe 15 gitu ya. Di sini saya pakai operasi modulo. Pernah belajar modulo, Mas? Di pemrograman basic ya. Modulo itu operasi bilangan sebenarnya. Kan kalau operasi bilangan dasarnya mungkin kita tahu kayak penjumlahan, perkalian, pembagian itu mah dasar ya. Nah, ada kalau di programming itu istilahnya tuh modulo atau sisa bagi gitu ya. Sisa bagi. Nah, ini contohnya kayak gini. Misalkan kalau saya punya sisa bagi, saya punya bilangan katakanlah A sama dengan 10 gitu ya. Nah, ini saya bisa taruh di B sama dengan A modulo 2. A ini 10. 10 sisa bagi 2. 10 dibagi 2 sisa baginya berapa? 5. No, 5 itu bukan sisa bagi tapi hasil pembagian kan? Benar. Nah, sisa baginya nggak ada sisa, nggak menyisakan apapun ya. Pembagiannya pas maksudnya itu. Modulo tuh dia akan mengembalikan sisa baginya. Nah, kalau misalkan 9, nah terus di sini kita print di si B ya. Si B-nya kita print. Nah, sisa baginya 1. Karena apa? 9 ketika sisa bagi 2, dibagi 2 dulu kan. Kalau 9 dibagi 2 kan paling ngepas itu 8. Hasilnya 4. Nyisain 1 kan, yang nggak bisa dibagi 2, kecuali jadi desimal ya. Nah, nyisain 1. Nah, berarti modulonya itu adalah 1. Kurang lebih seperti itu. Paham. Paham ya? Iya. Oke. Nah, dengan ide sistem modulo seperti ini, kita akan coba evaluasi. Dia hanya akan ngecek, kan ini seperti saya bilang, dia akan menampung banyaknya tiap frame dia akan tambahkan 1 ke dalam I gitu ya. Tiap frame berhasil keluar akan mendapatkan I-nya akan ditambah 1 lagi. Ketika I-nya jadi 15 gitu ya. Misalkan I ini A-nya 15. Ini 15 gitu ya. Sama seperti yang di bawah sini ya. Jadi modulnya 15 dan ketika frame-nya udah nyampe 15 nih. Yang terjadi di B apa? Nah, 0. Tapi kalau misalkan di A-nya belum 15, misalkan contohnya 14 gitu ya. Ya 14 gitu ya, sisa baginya nggak bisa. 14 di modulo 15 kan nggak ada yang bisa dibagi gitu ya, hasil pembagiannya kosong, artinya sisanya 14 gitu. Iya. Kalau misalkan 16, 1 ya. Nah, karena 16 dibagi 15, ngepasnya di 15, tapi 1 nggak bisa dibagi 15 gitu. Betul. Misain 1. Nah, sehingga nih outputnya bisa 0, bisa 1 gitu ya. Nah, dengan seperti ini kita bisa kontrol. Dia hanya if akan eksekusi ketika ya I-nya itu sisa bagi 15-nya ngepas gitu ya. Nggak menyisakan angka. Nah, selanjutnya di bawah sininya sama ya. Kita akan coba calculate time gitu ya.
calculate time, terus calculate HWC-nya juga ya, atau dimensi gambar yang kita baca dari frame videonya. Ini kenapa kita perlu HWC-nya? Sekali lagi, untuk mengkoreksi lokasi Y-nya ya, karena sekali lagi kalau gambar itu posisi 0,0-nya di pojok kiri atas gitu ya. Sedangkan ini bendanya bergerak dari bawah ke atas gitu ya, agar perhitungannya intuitif tetap gitu ya. Jadi posisi bawah tuh Y-nya 0, X-nya juga 0 gitu ya. Sehingga posisi Y-nya perlu dikoreksi, di bagian bawah itu jadi 0, naik ke atas jadi makin positif. Nah, karena ini sekali lagi menggunakan metode rata-rata gitu ya, jadi tiap X yang dihasilkan ini adalah rata-rata history X 60 frame sebelumnya gitu ya. Dan Y ini juga history X, history Y 60 frame sebelumnya dikurangi tinggi gambarnya. Tinggi gambarnya dikurangi 60 posisi Y sebelumnya gitu ya. Baru ini dari X hasil koreksi, Y hasil koreksi, kita masukkan ke function calcspeed ya, dengan inputan seperti kemarin. Dan ini juga akan menghasilkan 3 vektor ya, Vx, Vy, V gitu ya. Nah, ini adalah kecepatan si objek yang seperti sebelumnya kita bahas. Dia masih satuannya pixel per detik ya. Di sini kita update gitu ya, T0, Y0, X0 lamanya dengan yang baru saja kita dapatkan. Jadi seperti yang saya bilang, jadi semacam estafet gitu ya. Setelah itu kita draw vektornya ya. Ini yang untuk ke arah ke arah Y, dia warnanya kuning ya. Atau apa nih? Kuning kemungkinannya. Terus ini yang ke arah X gitu ya. Ini warnanya hijau ya. Dan ke arah istilahnya diagonalnya gitu ya. Vektor totalnya ini merah gitu ya. Nah, ini setelahnya masih sama, ya kita bisa resize, terus di show, di resize biar nggak terlalu gede gambarnya, terus ditampilkan saja gitu ya. Dan kita delete, jangan lupa biar nggak numpuk vektor isinya di history list X dan YS-nya karena terus bertambah kan. Biar nggak huge gitu ya di memori. Kita hanya keep 120 terakhir datanya gitu ya. Nah, di sini kita akan nambah ini. Bagaimana sih I bisa tahu dan nambahin kita nambahin 1 frame di load, kita tambahin 1 ke dia. Ada 1 frame di load jadi 2, ada 1 frame lagi di load jadi 3. Gimana cara nambahin I? Simpelnya cuma seperti ini. I sama plus sama dengan 1. Kalau di Python, ekspresi seperti ini tuh setara dengan I sama dengan I plus 1 gitu. Jadi katakanlah kalau misalkan I sebelumnya itu adalah 0, kalau kita operasikan I sama dengan I plus 1, nah terus di bawah sini kita print lah ya, print nilai I-nya. Nah, I-nya sekarang jadi 1, yang sebelumnya 0 gitu ya. Nah, ini setara dengan I plus sama dengan 1 gitu ya. Ini kita bisa ubah seperti ini. Nah, ini hasilnya sama aja. Nah, kalau kita running lagi dia bakal jadi 2. Kita running lagi dia jadi 3. Dia akan nambahin 1 tiap kali dia dipanggil gitu ya. Oke. Jadi semacam counter jumlah frame-nya kalau di sini. Nah, di sini mengapa si I-nya itu bisa kalau I-nya 15 berarti ini udah 15 frame ya, karena tiap frame itu dia bakal nambahin 1 di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Okay. Cukup clear? Cukup clear. Oke. Nah, itu program barusan ya, yang pada intinya perbaikan dari yang sebelumnya. Nah, selain itu juga ini kita bisa tambahin properti lain lah ya. Kalau kita lihat kan di result videonya itu kan kita cuma nambahin garis vektor ya. Kita juga bisa put kayak semacam label gitu ya, kecepatannya di ujung vektornya gitu ya. Atau bahkan kita tambahin juga lokasi titiknya gitu ya, titik tengah si circle-nya berapa di pixel X berapa, Y berapa gitu ya. Ini kita bisa tambahin. Ini cukup mudah. Kalau di OpenCV kita tinggal menggunakan function cv2 put text gitu ya, untuk write text ke dalam gambar ataupun video frame gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, untuk nambahin tadi itu ya, si label kecepatannya gitu ya, kita akan put ke ujung vektornya dengan lokasi titik tengah circle-nya. Ini kita bisa tambahkan di bagian sini. Kalau untuk titik tengah circle-nya, seperti yang saya bilang, ini pakai function cp2 put text untuk nulis teks ya.
argumennya lumayan banyak, tapi pada intinya kita cukup mainin di 2 hal aja. IMG tentu saja istilahnya gambar yang pengen kita tulisin teksnya gitu ya, kita masukkan. Dan ini adalah teks yang kita pengen tulis ya. Ini formatnya %d, ini kan print formatting biasa kalau di Python ya. %d, dan ini x, y-nya ya. Jadi kalau ini tuh mungkin untuk diperjelas sedikit ya, biar tidak membingungkan. Kenapa harus seperti ini? Kenapa nggak x, y langsung gitu ya? Nah ini kalau di Python tuh istilahnya tuh print formatting ya. Jadi misalkan kalau kita punya hello world. Nah ini kan string. Kalau kita mau print dengan 12, nggak bisa ya. Kalaupun kita concat dengan plus, nggak bisa juga ya. Karena ini string, ini integer ya. Bisa juga kita casting dulu gitu, si integer 12 ini jadi string gitu, pakai str. Tapi ini bakal jadi repot kalau misalkan di sini kita pengen concat lagi dengan string lain, misalkan tes. Di sini berarti kalau misalkan ada angka gitu ya, 3,14, berarti di sini kita harus casting lagi. Terus seperti ini. Seperti ya nggak terlalu efektif lah. Ada kita plus kayak gini panjang gitu ya. Ada cara lainnya itu yaitu dengan string formatting ya. Dengan string formatting, pencetakan input string dengan yang bukan string itu menjadi lebih rapi gitu ya. Contohnya misalkan ini adalah teks gitu ya. Ini angka sama dengan, nah ini katakanlah kita pakai dia tuh pakai semacam perujuk lah, ada perujuknya. Nah ini kita pakai %d, terus di sini kasih %, terus nilai angkanya yang kita mau sisipkan. Jadi si 12 ini akan di-replace, akan mereplace si posisi %d di sini gitu. Ini kalau kita running. Nah ini adalah teks, ini adalah angka. Nah terus ini kita juga bisa nggak harus di ujung ya, si %d-nya bisa di tengah gitu ya. Ini teks lagi gitu ya. Nah bisa seperti ini gitu. Jadi kita nggak perlu melakukan semacam concat yang manual lagi gitu ya. Ini adalah teks, ini angka. Kalau concat manual kan berarti seperti ini gitu ya. Plus str 12. Nah plus kita harus tulis seperti ini gitu ya. Kalau ngikutin style yang di atas ini gitu ya. Walaupun memang outputnya sama, tapi kalau secara struktur lebih rapi yang ini. Gitu ya. Maksudnya seperti itu. Ini disebutnya tuh print formatting. Nah, kenapa harus %d? Nah, ini karena value yang kita pengen insert ke dalam blok teks yang kita punya, ini adalah integer ya. Kalau dia float atau desimal, kita pakai %f ya. Misalkan %f ini 12,003 gitu ya, seperti ini. Nah, ini jadi bentuknya float, tapi di sini desimalnya ngikutin defaultnya si Python ya. Ini ada 6 digit, tapi kita bisa kontrol. Kalau misalkan kita pengen ngambilin floatnya 2 digit di belakang desimal, tinggal kita pasangin %.2f gitu. Outputnya jadi seperti ini. Nah ini sekilas tentang print formatting lah. Sehingga di bawah sini print formattingnya akan mencetak posisi x, y nilainya gitu. Terus ada kurung buka kurung tutupnya lah ya. Lokasinya di mana gitu kita cetaknya gitu ya. Nah, ini lokasinya adalah di x, y, tapi ini saya kasih padding 5. X-nya ditambah 5 jadi geser ke arah kanan, Y-nya dikurang 5 jadi makin ke bawah. Biar apa? Biar nggak numpuk di titik tengah lingkarannya ya. Biar nggak ngehalangin titik tengah lingkarannya, agak geser ke rada luar gitu. Ini adalah font type-nya, ini adalah font weight-nya. Ini adalah color-nya, warna putih ya, 255 BGR. Semuanya tinggi, artinya warna putih. Ini thickness-nya 1. Nah, ini untuk menuliskan koordinat titik tengah buletan warna birunya atau warna oranye. Nah, setelah itu juga saya di sini tambahkan juga function untuk nulis nilai kecepatannya gitu ya. Nilai kecepatannya di ujung vektor. Nah, karena kita tahu kalau misalkan kalau di sini saya kasusnya hanya untuk mencetak yang kecepatan totalnya saja ya.
kecepatan totalnya itu kan yang warna merah yang kadang miring, bukan yang vertikal ke arah Y ataupun horizontal ke arah X ya. Nah, saya pengen si nilai kecepatannya ini ngikutin gitu. Kalau vektor warna merahnya lagi ke atas, value-nya ngikutin gitu. Tetap di sekitar ujung vektornya. Nah, berarti lokasi nulis si tulisannya itu adalah lokasi ujung vektor yang warna merah. Yang mana kita tahu ini sama dengan yang di sini ya. Oh, ini kita bisa replace nih 10-nya dengan scale biar parameterize. Sama aja ya. Karena di atas scale-nya kita define 10 ya. Ini fontnya ini. Weight-nya 3, 0,3. Warnanya putih juga. Dan ini thickness-nya 1. Ke bawahnya masih sama. Ini kita coba bisa play ya. Ini yang warna biru sepertinya. Nah, bisa dilihat. Di sini mungkin terlalu kecil, tapi karena memang fontnya saya kecil ini. Nah, di sini ada tulisan titik tengah pikselnya, di pixel berapa, koma berapa ya, X, Y-nya. Dan di ujung yang merah ini kita print vektor kecepatannya gitu ya. Kalau kekecilan mungkin ini bagian resize-nya saya hilangin dulu. Saya komen ya, biar makin jelas. Blue. Ini kalau nggak di resize gedenya segini. Nah, ini bisa kelihatan lah ya. Posisi tengahnya X, Y-nya dengan nilai vektor kecepatannya ya. Ini hanya di draw yang untuk komponen totalnya yang warna merah ya. Kalau yang warna X dan Y nggak perlu kayaknya, terlalu rame kayaknya. Gitu. Sampai sini clear untuk menambahkan label teks ini? Ada yang mau ditanyakan? Clear, Mas. Clear ya? Saya mau nanya, Mas. Kalau untuk yang titik tengah tuh yang 400 dan 400 itu terhadap titik tengah si yang bendanya ya? Nilai 400 ini angkanya dari mana dapatnya gitu ya? Betul. Ya, ini adalah di ukuran video yang kita punya ini gitu ya. Berarti kalau di sini 400,400 itu adalah dari posisi atas si frame videonya ya. Ini mungkin saya play lagi. Oke. Nah, bisa dilihat ini kan 400, berapa secara X, berarti titik no X kan di sini. Sampai sini itu berarti 400 gitu. Nah, kalau Y dari sisi sini 0, nah sini ke sini 500 gitu. Jadi ini lokasi benar-benar pixel si video lah. Video fullnya ya. Betul. Karena di sini tuh kita masih dalam satuan pixel. Oke. Cukup clear? Cukup clear, Mas. Oke, sip. Oke, setelah barusan kita nambahin label teks ya, seperti itu, dan berkenalan dengan print formatting gitu ya. Ini kita juga akan bisa, kalau dilihat kan biasanya kalau di object tracking tuh entah mungkin masnya butuh atau enggak, tapi ini saya put ya, karya aja butuh. Kita bisa draw posisi pergerakan objeknya gitu, histori pergerakan objeknya. Dia geraknya lewat mana, kita bisa garisin gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dia geraknya kelok-kelok, dia ketahuan dari awal sebelum-sebelumnya itu gerakannya kemana aja gitu ya. Nah, kayak jejak kaki lah. Atau istilah ininya kita sebutnya trajektori gitu ya. Nah, gimana cara bikin trajektori untuk merekam lokasi titik-titik si titik tengah bolanya gitu ya, lingkarannya. Ini di sini di program sebelumnya ini saya bikin list kosong namanya trajektori. Ini untuk menampung posisi X dan Y ya. Posisi X dan Y dari titik awal sampai akhir gitu ya. Ini dia keep semua. Kalau S dan YS ini kan dia terpisah dan dia hanya di keep 120 terakhir ya. Nah, kalau trajektori ini dari awal dia collect gitu ya. Nah, bagaimana dia collect-nya? Nah, dia akan collect tiap beres ngedraw vektor vertikalnya gitu ya. Dia hanya akan simpan X, Y-nya atau lokasi titik X dan Y setelah di draw gitu. Dia simpan. Gerak kemana dia simpan. Per frame dia simpan. Nah, setelah dia simpan, udah dia beres gitu ya. Dia akan coba draw
Nah, dengan menggunakan CV2 line, dari mulai PTS paling ya poin paling pertama sampai yang terakhir dia dapatkan gitu ya. Berarti kan di posisi si bola yang terakhir. Ini di draw dengan warna campuran biru dengan hijau. Mungkin warna apa ya? Biru dengan hijau. Nah, warna apa ya? Ya, warna itulah ya. Nanti kita lihat ya. Tosca mungkin ya. Nah, posisi awal dan posisi akhirnya adalah ini kan PTS 0,0 ini bila kita tahu kan di trajektori ini tadi disimpannya X, Y. Nah, indeks 0 berarti untuk X, indeks 1 berarti untuk yang Y gitu ya. Ini juga yang ada X dan ini untuk yang Y. Nah, ini saya pakai fungsi zip. Nah, fungsi zip ini gunanya buat apa? Karena contohnya misalkan kayak gini ya. Kalau misalkan kita punya list sama dengan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita zip seperti ini, zip list, ini nampi aja lah ya, np array, kita dalam bentuk nampi array. Nah, list data lah ya. List itu terus kita tambahin, kita zip dengan indeks 1. Nah, ini hasilnya bakal kayak gimana sih gitu ya. Ini kita convert ke list. Setelah di zip kita convert lagi ke list. Nah, ini list data zip gitu ya kita sebutnya ya. Terus di bawah kita print si list data zip ini. Jadi awalnya kita punya list data 1, 2, 3, 4. Di sini kita zip list data ini sendiri terhadap list data yang urutannya dari indeks pertama, yang mana kita tahu ini 2, 3, dan 4 gitu ya. Jadi seolah-olah ngezip list yang 1, 2, 3, 4 dengan list yang 2, 3, 4 gitu. Di zipnya ini bakal hasilnya seperti apa? Nanti kita lihat ya. Kalau ini saya running. Nah, ini pasangannya itu jadi 1, 2, 2, 3, 3, 4. Ngezip tuh kayak begitu. Nah, kenapa harus di zip? Nah, ini karena kan kalau ngedraw line itu kan dia butuh poin sebelum, poin setelah, poin sebelum, poin setelah gitu ya. Nah, dengan seperti ini saya bisa ngeberi pasangan ya. 1, 2 kan sebelumnya 1, setelahnya 2, sebelumnya 2, setelahnya 3 gitu kan. Jadi runut seperti ini. Betul. Nah, kalaupun garis kan misalkan titik dari titik ini ke titik ini ke titik ini, berarti kan ini dengan ini dengan ini gitu ya. Kurang lebih seperti itu, biar berpasangan-pasangan gitu ya. Nah, ini makanya perlu fungsi zip gitu ya. Cukup rangkap maksudnya, Mas? Cukup, Mas. Oke. Nah, setelah di zip, kita udah punya pasangan posisi-posisinya, ya tinggal panggil aja PTS. Nah, indeks 0 ini adalah untuk yang pertamanya di sisi X, 0 yang keduanya, yang satunya ini terhadap Y. Dan ini pusat titik ujung yang garisnya. Terus untuk semua pasangan-pasangan trajektori ini di draw di dalam gambar. Ke bawahnya masih sama ya. Ini kita lihat hasilnya seperti apa trajektorinya. Lihat, kita tunggu mulai bergerak. Nah, bisa dilihat ini adalah histori posisi si objeknya nih. Nggak kelihatan garis banget ya karena dia naik turun ya pergerakannya ya. Iya. Sehingga trajektorinya juga bentuknya seperti ini. Kalau objek yang geraknya mulus, nah trajektorinya juga pasti berbentuk garis lah. Kalau di sini dia kayak jejak-jejak naik turun, kayak tulisan pensil digesek-gesek gitu ya. Jatuhnya seperti itu. Nah, ini ada trajektori geraknya gitu ya. Bisa kelihatan ini di sini naik ke atas, belok ngekelok ke arah kiri, naik lagi ke atas, agak miring ke arah kiri. Nah, gitu. Nah, tapi kan kalau trajektorinya seperti ini kan repot juga ya. Kalau nyari, jadi overallnya gerakan rapihnya tuh kayak gimana gitu ya. Nah, ini kita bisa rapihin, bikin kayak semacam polinomial line gitu yang mewakili tadi titik-titik garis yang banyak tadi itu ya. Jadi kita draw garis polinomnya gitu ya. Nah, ini caranya gimana? Ini kita akan coba draw
garis apa istilahnya, garis regresinya lah ya, regresi polinomial untuk mewakili trajektori yang tadi itu naik turun garis-garis penuh itu ya. Nah, untuk melakukan polinomial gitu ya, ini kita lakukan di bagian sini saja, segini gitu ya. Pertama, untuk melakukan kalkulasi polinomial ini butuh apa namanya, kan kita ngitungnya dari data trajektori ya, butuh data trajektori yang banyak, minimal ini saya kasih minimal 60. Jadi kalau udah nyampe 60 baru bisa dihitung polinomialnya. Ini saya convert ke NumPy, setelah itu saya ambil yang X dan Y-nya, karena kita tahu kan di trajektori ini kan nyimpen X dan Y. Ini saya pisahkan list yang X-nya dan Y-nya, tapi masih dalam bentuk list. Kalau ini untuk order saja, karena nanti kalau interpolasi polinomial itu ada yang order 2, order 3, order 4, order 5. Nah, di bagian sini dia jadi bisa menyesuaikan, kalau udah datanya makin banyak, dia pakai order 5 gitu, yang paling tinggi. Tapi kalau misalkan di bawah 500, di atas 100 dia pakai 3 gitu ya. Kalau masih di bawah 100 dia pakai order 2. Nah, cara mencari apa namanya, regresi polinomialnya gimana? Nah, ini dengan menggunakan library NumPy ya. Ini ada library namanya ada function di NumPy namanya polyfit ya. Polyfit ini adalah polynomial regression ya, untuk data X dan Y yang kita beriin, dan termasuk di sini kita bisa masukin Y-nya gitu ya. Setelah di polyfit, kita bisa apply ke polinomial satu dimensi, dan ini outputnya kita integerkan ya, karena bisa jadi float. Kenapa harus integer ya? Sekali lagi karena untuk ngedraw nilai pixel gitu ya di dalam gambar itu nggak bisa float ya. Jadi nggak ada titik pixel 10,5 gitu, adanya 10 ataupun 11 gitu. Nah, ini udah kita dapetin lokasi-lokasi garisnya gitu ya. Setelah itu kita draw aja pakai fungsi polyline gitu ya. Ini mungkin nanti detailnya akan dijelasin lagi, tapi ini akan saya tunjukkan dulu resultnya seperti apa ya. Ini kalau misalkan saya play, ini saya pilih blue. Ya, kita pilih blue. Nah, ini kita tunggu sampai dia muncul. Nah, agak tipis, tapi di sini bisa kelihatan ada garis merah ya. Oh iya. Nah, garis merah ini adalah hasil regresinya gitu ya. Karena kan daripada pakai apa namanya, daripada pakai yang Tosca-nya gitu ya, yang garis randomnya, itu kita pakai hasil polinomialnya saja. Dia jadi bisa mengestimasi histori yang memang ngepasnya gitu ya. Ya overall kalaupun dia belok-belok, tapi pada intinya dia gerakannya seperti ini gitu ya, melengkung ke arah kiri pada ujungnya gitu ya. Nah, yang garis merah ini itu dicari dengan cara tadi itu si polinomial dengan order yang kita tentukan ya. Nah, di sini nangkap ya cara memproduce warna merah. Kita akan coba masuk lebih dalam bagaimana kita bisa memproduce si garis merah tersebut ya. Berarti ini permasalahannya ada di dua baris yang ini nih. Satu yang untuk nge-produce polysolve-nya, dan ini untuk ngedraw garis merahnya ya. Di sini mungkin saya akan coba demonstrasikan sedikit gitu ya. Saya akan coba buat sebuah apa namanya, random number, np.random. Ini kita cek di dokumentasinya. Nah, np random ini dia akan nge-generate random number. Random number ya apapun yang kita specify gitu ya. Ini dokumentasinya kalau di apa namanya, di Python. Kita lihat cara makainya. Ini random default bla bla bla, tinggal panggil aja np random default rng gitu ya. Atau kalau nggak salah juga ada built-in function randomnya. Ini kita coba panggil np random.random. Nah, ini kita bisa specify misalkan 2. Nah, dia akan ngerandom 2 nilai gitu ya. Kalau kita specify 10, dia akan nge-create random number 10 gitu ya. Nah, ini katakanlah kita sebut X, Mas. Ya. Kita sebut X gitu ya.
Ini mungkin biar lebih banyak, kita 100 aja gitu ya. Nah, terus kita bikin Y, gitu ya, fungsi Y. Y ini adalah fungsi kuadrat dari X, yang mana kalau misalkan fungsi kuadrat ini kalau misalkan kita pelajari dulu kan bentuknya tuh melengkung ke atas gitu ya. Iya, betul. Nah, berarti ini kita pakai np dot po itu untuk perpangkatan ya, X, 2 S power ya. Saya lupa namanya. Nah, power ya. Nah, jadi di sini X, Y udah matriks berpasangan. X nilainya ya seperti ini. Y adalah hasil kuadratnya. Kalau kita plot pakai matplotlib, plt.plot X, Y, pakai scatter mungkin ya. Scatter lebih enak. Nah, bentuknya seperti ini nih. Ini kan plot kuadratik ya. Eksponensial ya Mas ya? Iya, betul. Nah, ini kan titik-titik doang nih. Ada banyak juga apa namanya titik-titik kosong di sininya gitu ya. Nah, ini kita bisa cari garis istilahnya garis polinomialnya atau garis yang kalau di Excel tuh kita bisa buat apa ya? Persamaan linearnya lah ya untuk mewakili si titik-titik data ini gitu ya. Kalau persamaan linear kan bentuknya Y sama dengan MX plus C gitu kan. Tapi kalau polinomial dia bisa bentuk persamaannya kuadratik atau lebih gitu ya. Nah, ini gimana caranya? Ini kita bisa manfaatkan apa namanya? NumPy, library NumPy ada np polyfit ya. Nah, di np polyfit ini kita tinggal masukkan aja si data yang kita punya, X dan Y, yang mana kita tahu kalau kita plot scatter seperti ini. Terus ordernya ya, ordernya misalkan karena ini kuadratik, kita pilih 2 aja gitu ya. Dari mana kita tahu kuadratik ya, ini karena kita kuadratin ya. Kalau sinus mungkin ini kalau plus np.sin x ya ditambah lagi ini, hasil plotnya mungkin jadi berbeda gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau np sin x doang, nah jadi seperti ini gitu ya. Bisa beda-beda lah ya, tergantung fungsinya. Ini karena kuadratik untuk yang paling sederhana. Nah, ini polyfitnya juga kita kasih seperti ini. Ini kita sebut aja misalkan SPS gitu ya. Atau result gitu ya. Result. Nah, kalau udah dapat resultnya, ini kita bisa plot lagi. Plotnya bisa kita pakai fungsi biasa, plt.plot. Seperti ini. Kita plot si X, si result. Ada error, X yang dimension. Oh, ini dimensinya beda ya. Kita cek si result ini dimensinya berapa. Si result ini ada 3. Kalau si X ini kita tahu ada banyak lah ya. Ini kalau misalkan kayak begini, kita bikin aja. Bikin kayak gini aja nih. Kita np.array len result seperti ini. Ini contohnya dia akan nge-generate array. Nah, dia akan nge-generate 3 array kayak gini karena ini komponennya 3 ya. Kita bikin dummy aja. X kecil. Ini pakai X kecil. Nah, tapi ini kebalikannya ya. Ini terhadap X-nya 0 sampai 2. Ini yang Y-nya 0 sampai 1. Ini kalau kita balik. Kenapa dia kebalik ya? 0, 1, 0, 1. Harusnya ini kurvanya ke sana. Ini kita coba plot bareng aja lah ya. Oke. Kita pakai data beneran lebih gampang kayaknya. Ini kita pakai data trajektori, kita cek dulu ada berapa. Oh, ada trajektori ada banyak nih.
Di data trajektori dia kita buka jadi X, Y-nya. Nah, di sini jadi X, Y. Di sini kita punya X-nya. Kita cek 690, ini banyak banget. Yang Y-nya juga harusnya 690. Betul. Ini kita plot dulu, plot scatter kayak di atas. Cuma saya kasih label, kasih grid, saya atur. Jadi mirip-mirip dengan yang di sini. Ini kalau misalkan saya run, nah dia akan seperti ini scatternya. Cenderung lebih oke. Karena ini kayak saya kasih apa namanya? Saya kasih grid-grid ya. Tapi kalau di sini dilihat ini gerakannya gerakan acak sama seperti yang tadi di video ya. Cuma ini posisinya tuh kebalik. Vertikalnya jadi X, horizontalnya jadi Y. Ini saya balik jadi posisinya tidur gitu ya di plotnya. Karena kan nggak mungkin kalau fungsi itu si X-nya itu bergeraknya ke atas gitu kan. Iya, betul. Nah, bergeraknya kalau kurva itu harus ke samping gitu ya. Ini bentuknya, makanya saya balik seperti ini. Nah, setelah ini di-apply ke NumPy polyfit ya. Terus di-apply poly 1D. Oh, tadi kurang poly 1D ini di atas. Nah, terus di sini kita dapetin X dan Y yang besar gitu ya. Kita bisa plot result-nya. Nah, di sini adalah hasil polinomial yang utamanya ya. Ini kalau misalkan saya apply tadi di atas juga yang NP poly 1D. Kita apply NP poly 1D. Nah, ini juga hasil NumPy poly 1D-nya. Yes. X must have Samples dimension. X-nya lainnya berapa nih? Oh, X-nya di sini 2. Karena di sini result-nya harusnya 3 ya. Len coba kita pakai yang X besar. Gak mau juga. X mah 3 sama 172. Atau kita coba apply NP unit juga di sini. Tapi di sini kalau yang di bawah itu kebalik datanya ya. Dia pakai X-nya sebagai Y, Y sebagai X gitu. NP result ini X besar, kita definisikan sebagai X ya. Terus dia juga apply, oh dia dioperasikan seperti ini ya, dengan poly 1D-nya. Nah, resultnya, oke ini jadi 2. Ini bisa dibalikin kayak tadi nih, karena udah sama 2 nih. Nah, makanya tadi heran, ini kenapa 2? Nah, ini udah. Ini X kecil. Nah, tapi ini bentuk 2 di ini ya, order 2 ya. Kalau kita naikin 3, order 3 malah ke sini ya. Order 2 aja lah. Nah, tapi kalau pakai data ini dia hasil solve-nya tuh garis lurus. Karena order 2 ya. Nah, kalau misalkan yang kita contohin di sini, ini ordernya order 5. Makanya dia bisa, kan polinomial tuh kalau ordernya makin tinggi, datanya dia berkelok, dia bisa ngikutin. Ini kalau misalkan saya ordernya turunin jadi 3 misalkan ya. Kemampuan dia untuk ngikutin bentuknya secara utuh menjadi lebih rendah gitu ya. Apalagi kalau misalkan saya ganti ordernya jadi order 2 gitu ya. Nah, jadi nggak terlalu ngepas gitu ya. Apalagi kalau satu jadi cuma garis lurus saja ya, karena persamaan dasarnya jadi semacam MX plus C gitu ya. Nah, ini tuh kayak order result dari persamaan linear. Kalau 5, apalagi lebih tinggi 6, ya tentu saja kalau misalkan order polinomialnya makin tinggi, komputasinya makin berat juga ya. Tapi nggak berat-berat amat, maksudnya lebih banyak di compute.
Ini makin bisa menyesuaikan gitu ya. Kalau ordernya makin tinggi. Ini kita coba lihat sampai 15 misalnya. Nah, tapi too much gitu ya. Nah, terlalu meliuk. Dan trajektorinya juga nggak gini-gini amat harusnya ya. Ini kita pakai 5 udah cukup. Nah, udah cukup mewakili gerakan utamanya. Maksudnya seperti itu tadi, si blok NP unique. NP unique ini untuk apa namanya, menghilangkan dot yang duplikat. Karena bisa jadi ini karena dia bolak-balik naik turun ke atas, ada lokasi titik Y ataupun X yang dia tempatin lagi gitu ya. Daripada kehitung 2 kali, dibikin NP unique jadi cuma satu number aja gitu ya. Biar nggak terlalu banyak datanya. Oke. Nah, NP poly 1D sama polyfit itu yaitu tadi itu untuk mendapatkan polynomial regression berdasarkan order yang kita specify di sini. Nah, sehingga bisa kita hasilnya punya nih X, Y hasil regresinya. X, Y hasil regresinya kalau digambar di program utama, ini saya draw ke dalam OpenCV-nya menggunakan CV2 polyline. CV polyline ini memungkinkan kita untuk mendraw banyak garis cuma dalam satu tinggal panggil satu kali aja gitu, nah lebih seperti itu. Nah, dengan CV2 polyline sebenarnya si dua blok baris ini juga kita bisa ganti dengan CV2 polyline ya. Tapi ini saya tunjukkan dua alternatif kalau mau draw line by line seperti ini. Tapi kalau mau ganti mau langsung satu polyline juga bisa. Kita langsung seperti ini. Ini juga kalau misalkan mau diganti jadi polyline gitu. Ini bisa banget. Lebih ringkas gitu ya. Cuman variasinya ya hanya untuk polyline aja. Ini kita copy. Nah, ini harusnya di sini indentation levelnya. Ini karena ini untuk ngedraw yang trajektori. Nah, ini kita tinggal masukin replace datanya. Seperti ini, trajektori. Ini colornya bisa kita sesuaiin. Yang di sana tadi warnanya Tosca ya. Seperti ini 255, 255. No, jadi sama seperti yang di atas. Tapi kalau di atas ini kan iterate satu line di drawnya gitu ya. Kalau polyline ini sekaligus gitu ya. Tanpa harus di looping gitu ya. Ini saya pilih blue. Argumen expected, ini harus di convert dulu ke numpy ya. Ini saya convert dulu ke numpy array np.array. Karena trajectory ini list biasa ya, bukan matrix numpy gitu ya. Ini kita lihat resultnya akan sama. Cuma maksudnya idenya adalah di bagian ini kita selain menggunakan iterate line by line gitu ya untuk ngedraw line-nya, ini kita bisa pakai CV2 polyline ya biar lebih ringkas. Tapi dua-duanya sama aja gitu ya. Saya tunjukkan untuk biar kebayang, ini ada dua opsi gitu ya untuk ngedraw banyak garis. Nah, di step ini tuh kita udah berhasil ngedraw trajektori pergerakan si objek yang ada di gambar kita nih. Dengan seperti ini ya lebih mudah men-track. Kalau di bidangnya objek tracking ini jadi penting gitu ya. Untuk melihat trajektori gerak dari benda yang bergerak gitu ya, benda yang mengalami movement. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Masih cukup jelas, Mas. Cukup jelas. Oke, siap. Oke, karena ini pertemuan pertama udah beres, kita lanjut ke file notebook di pertemuan selanjutnya. Oke, untuk sebelum kita lanjut, mungkin silakan kalau mau rehat dulu beberapa saat, mau minum juga boleh. Ini saya juga mau minum dulu. Oke, boleh. Saya ke toilet dulu berarti ya, Mas ya? Iya, siap. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Di materi pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan lagi beberapa bagian di yang pertama tentang cara merubah referensi pengukuran kecepatannya ya. Kalau sebelumnya kita mengukur kecepatan itu di titik tengah bolanya ya. Di X, Y tengah bola yang terdeteksi. Bagaimana kita mendeteksi kecepatan gerak objek gitu ya, mendraw vektornya juga gitu, tapi posisinya nggak dari tengah bolanya gitu ya, di posisi lain entah itu misalkan di pojok kiri bawah gitu misalkan ya. Dan juga terkait untuk merubah referensi perhitungan
kecepatannya ya, karena selama ini kan kita mengukur berdasarkan pixel per detik gitu ya, kecepatan geraknya. Bagaimana kalau misalkan kita kan itu di objek itu ada di di video yang ditampilkan tuh ada satuan panjangnya, misalkan berapa ya, yang dilihat kita di gambar itu sebenarnya panjang lebarnya berapa, tingginya berapa sentimeter misalkan ya, seperti itu. Dan itu kita nanti bisa konversi dengan perbandingan tersebut, sehingga kecepatan yang dihasilkan itu dalam bentuk satuan katakanlah cm per second misalkan ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan coba pertama import dulu seperti biasa ya, import library yang kita butuhkan. Dan di sini saya kumpulkan semua function yang kita sudah buat di pertemuan pertama, yaitu function detect color ya, yaitu untuk melakukan bitwise n dari hasil filtering lower upper dari color yang kita define ya. Selanjutnya ini juga ada find contour circle, yaitu function untuk mendeteksi lingkaran dari kontur objek lingkaran yang kita hasilkan dari bitwise n sebelumnya. Makanya di sini yang diinputkan adalah res ya. Outputnya ini udah langsung x, y, r atau titik tengah lingkaran x, y-nya dan radiusnya r-nya ya. Setelah itu juga ini ada function find circle Hawk kalau kita ingin menggunakan Hawk transformation find circle untuk mendapatkan x, y, r di samping menggunakan find contour ya, dengan menggunakan teknik find contour. Kita juga bisa menggunakan find circle Hawk. Saya ini, dan juga function calc speed-nya ya, untuk menghitung kecepatan yang mana kita bisa inputkan x, y, dan t-nya gitu ya. Posisi x sebelum sesudah, y sebelum sesudah, dan t sebelum sesudahnya gitu ya. Sehingga dihasilkan Vx, Vy, dan V-nya gitu ya, atau kecepatan totalnya. Dan ini tentu saja adalah color range yang kita definisikan dalam bentuk dictionary gitu ya, untuk mendefinisikan limit lower upper warna biru dan orange, lower upper warna orange gitu ya, dengan color space HSV-nya ya, yang 3 digit ini, kita running juga. Oke, semua function dan variabel yang kita butuhkan udah di-create. Sekarang kita akan masuk ke bahasan mengatur referensi pengukuran kecepatan x, y ya. Nah, sebelumnya kita menghitung kecepatan pun di titik tengah lingkarannya seperti ini ya, Mas. Kita tahu ini titik tengahnya x, y ya kan. Bagaimana kita bisa menghitung atau mendraw vektornya, tapi nggak di posisi tengah sini gitu ya. Kita bisa draw vektor kecepatannya itu di katakanlah pojok kiri bawah lingkarannya ya, seperti ini gitu ya. Nah, ini bagaimana kita bisa menggeser pusat visualisasinya dari yang tengah lingkaran ke sini. Nah, ini mungkin kita akan coba brief dulu. Kita tahu kalau radius lingkaran ini itu diberikan oleh function yang entah itu find Hawk circle ataupun find contour circle yang sama-sama memberikan radius gitu ya. Nah, misalkan radiusnya R besar gitu ya. Kalau misalkan satu lingkaran penuh, ujung ketemu ujung, ini kan 2 kali radiusnya ya. Seperti ini. Jadi sehingga kalau radius pun dari titik tengah kemanapun itu sama ya nilai radiusnya kalau lingkaran sempurna. Nah, sehingga di sini kalau misalkan saya pengen geser titik tengah lingkaran ini yang mana kita tahu originalnya katakanlah ini lokasinya x, y ke lokasi pojok kiri bawahnya, maka untuk x-nya kita kurangkan nilai radiusnya. Karena x-nya harus mundur ke arah sini kan. Nah, x dari titik sini mundur ke arah sini, berarti si x yang ada di sini itu harus dikurang panjang dari sini ke sini berapa? R kan? Nah, makanya di sini x dikurang R. Dan secara Y, dari titik ini dia harus mundur ke bawah, maju ke bawah ya. Nah, karena maju ke bawah, kalau di image itu kan semakin ke bawah dia semakin positif ya. Kita pakai Y plus R, kurang lebih seperti itu. Jadi, koordinat yang baru untuk ngedraw vektornya lah dan melakukan apapun lagi gitu ya di lokasi yang baru itu kita ubah referensinya di x min r, y plus r di samping menggunakan x, y. Kalau kita masih menggunakan yang x, y, hasil drawnya masih di titik tengah lingkaran. Kurang lebih seperti itu. Cukup clear idenya? Cukup jelas, Mas. Oke, pertama ini kita baca dulu list nama file yang ada di folder dataset kita. Di pertemuan kedua juga kalau dibuka, ini udah ada file-file video yang sama seperti di pertemuan pertama, video 1, video 2 ya. Ini kita bisa view, ada video 1, video 2, dan MP4 ya.
Bagian atasnya masih sama seperti sebelumnya, milih warnanya ya, dan bergantung dari file name yang kita berikan. Saya define lokasi awal sama trajektorinya, kalau mau di draw trajektorinya ya, XS, YS, scale, dan ini indeks frame-nya ya, kan, biar kita bisa reduksi per 15 frame. Ini juga sama seperti yang di sebelumnya kita jelasin ya, ngedraw circle dan ngasih tulisan koordinat tengahnya. Nah, tapi di sini bisa dilihat nanti di bagian kita ngedraw vektornya ya. Nah, di sini kita koreksi. Nah, si lokasi X, Y-nya kita ganti jadi X min R, Y plus R. Gitu ya. Kita replace gitu posisi X, Y-nya. Nah, sehingga yang tadinya di sini posisinya jadi pindah ke sini. Nah, ini efeknya apa? Kalau misalkan kita draw garis gitu ya, ataupun garis vektornya, itu udah sesuai yang X min R dan Y plus R yang baru gitu ya. Karena X dan Y ini udah berbeda dari X dan Y sebelumnya gitu ya. X dan Y di sini udah hasil replace yang X min R, Y plus R. Oke. Kalau udah di replace seperti ini saya ada tambahan, ngasih garis warna putih ya putih abu lah gitu ya. Melintang untuk kayak guide vektornya gini untuk mendraw yang warna kuning lah kalau di sini ya. Jadi ketahuan kalau di sini itu adalah pojok kiri bawah si lingkaran yang terdeteksi. Ini dua garis barusan akan mendraw yang warna kuning ini. Nah, ini lokasinya titik tengahnya di X, Y yang baru, berarti dari titik sini gitu ya. Sampai ini sepanjang R, ke arah X-nya juga sepanjang R. Makanya di sini Y kalau searah vertikalnya berarti X, Y min R biar naik ke atas gitu kan. Kalau ke arah X ditambahin R biar makin ke kanan gitu kan. Sepanjang R. Sehingga nanti mentoknya yang X ke sini sepanjang R, yang Y dikurangin R. Jadi ujungnya di sini. Tapi warnanya nih putih rada abu-abu ya, ada dua garis. Ini kita lihat nanti resultnya seperti apa. Ke bawahnya masih sama seperti yang di atas gitu ya. Ini kita bisa coba run. Ini kita bisa kasih blue. Kita lihat resultnya seperti apa. Nah, itu bisa kelihatan ada guided line warna abu ya. Nah, di sini dan vektornya pun bergeser ke bawah ya. Nah, tapi di sini ada yang belum ke bawah nih, si titik tengah ininya ya. Ini juga kalau mau digeserin bisa kita geserin ke arah sini. Karena tadi tuh posisinya masih di atas, sementara posisi X, Y-nya di replace setelah kita ngedraw put text yang ini nih, si X, Y tengah lingkarannya. Jadi ini masih lokasi yang lama. Nah, sekarang trajektorinya jadi ada di sini nih, garis trajektorinya. Gitu. Nah, ini cara ngerubah referensi gerak si vektornya. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Masih belum ada, Mas. Nah, masih clear ya? Karena ini mudah banget tinggal ngerubah bagian sininya. Iya. Ini kita bisa ganti juga nih di posisi ininya yang tadi, biar teksnya itu di bawah. Ini kita tinggal pindahin aja sebenarnya. Karena kalau kita draw di sini duluan, sementara kan ini di replace-nya di sini gitu kan. Nah, dia nggak mendapatkan lokasi yang baru gitu ya. Ini kita bisa pindah aja, kita paste aja di bawah sini seperti ini. Ini kalau mau dikasih lebih gitu ya, biar lebih dikasih space. Secara Y dimundurin, secara X ditambah. Jadi makin ke kanan, makin ke atas gitu ya. Kasih padding 15. Nah, ini jadi makin ke kiri, makin ke kanan, makin ke atas. Posisinya di sini nggak tepat di titik tengahnya ini gitu ya. Biar nggak rumit dilihatnya. Nah, bisa seperti ini. Ini kecil ya karena memang kita resize kecil ya. Kalau kita resize-nya hilangin ya, bisa besar resultnya. Ini yang tanpa di resize ya, yang original size-nya. Nah, kurang lebih seperti itu.
Cukup mudah lah ya untuk mengganti posisi dari tengah lingkaran ke pojok kiri bawah lah ya. Oke, setelah barusan kita ngerubah gitu ya, posisi referensi si garis vektornya dari titik tengah ke bawah dengan hanya mereplace x, y-nya dengan x min r dan y plus r gitu ya. Sekarang juga kita akan mengubah satuan piksel jaraknya ya, karena piksel ke jarak gitu ya. Karena kan selama ini kecepatan yang kita lihat di sini kan ini 5.30, berarti kan 5,3 piksel per detik gitu ya, kurang lebih seperti ini. Kalau Vx berarti 0,22 piksel per detik ya, berarti pas diam ini. Vy-nya 5,3 piksel per detik gitu ya. Nah, gimana kita bisa merubah si satuan piksel per detiknya jadi katakanlah cm per detik gitu ya, kalau memang perbandingan sentimeter ya Mas. Oke. Nah, ini caranya ini kita tambahkan sedikit dari program yang di atas, kita munculkan satu variabel namanya rasio. Nah, Masnya ini bisa mainkan, karena kan nanti ya Masnya yang tahu ya, itu original dimensionnya si warna birunya ataupun si frame gambarnya itu berapa gitu ya, yang di video tadi ya. Jadi originalnya di sana berapa. Nah, ini contohnya rasio dimensinya untuk misalkan si video yang kita punya itu 700 piksel tingginya gitu ya. Dan ini tuh panjang di sepanjang video tersebut tuh ini adalah 30 cm gitu ya. Jadi kita punya rasio 30 cm per 700 piksel gitu ya. Artinya tinggi 700 piksel pada gambar gitu ya, itu setara dengan 30 cm di kenyataannya. Nah, ini disebutnya itu rasio dimensinya. Dengan memiliki rasio dimensi ini, kita bisa konversi yang satuan kecepatannya dalam bentuk piksel per detik jadi cm per detik gitu, dengan mengalihkan result kecepatannya ini terhadap rasio ini. Jadi katakanlah kalau ini 530 dikali aja 30 per 70 gitu ya. Karena kan kalau misalkan kita hitung menggunakan rumus matematik gitu ya, kecepatannya di atas itu pixel per second, terus kita kali dengan cm per pixel ya. Gitu ya. Pixelnya jadi coret gitu ya. Ini resultnya kan jadi cm per second. Nangkep idenya ya? Iya. Nah, jadi karena satuan yang kita punya pixel per second, kalau kita kalikan rasio ini, karena rasio ini kita satuannya udah cm per pixel gitu ya, 300 cm per 700 pixel. Nah, makanya ini resultnya itu bakal jadi ini pixel ketemu pixel dicoret, resultnya jadi seperti ini gitu. Oke. Ini kita coba running, tapi rasionya ini diganti di mana? Nah, ini cuma digantinya di bagian sini nih ya. Di Vx, ini jadi saya munculin variabel baru namanya V underscore Vx underscore Vi underscore. Atau kecepatan total, kecepatan arah X, dan kecepatan arah Y yang sudah dikoreksi gitu ya. Dikoreksi berdasarkan jarak realnya. Nah, koreksinya gimana? Tinggal dikalikan rasio. Seperti yang saya bilang di atas. Nah, sehingga kalau untuk di print pun ya kita yang hasil koreksinya ya, yang ada underscore-nya. Di sini makanya saya ganti yang hasil koreksinya, dan yang ditampilkan pun juga yang hasil koreksinya, termasuk di sini nih. Gitu. Oke. Nah, mungkin di sini ini juga kita bisa ganti ya hasil koreksinya. Vy, Vx. Nah, ini gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti pas kita lihat di bawah sini, dan yang kita lihat di gambar ini satuannya udah cm per second. Ini juga saya tambahin satuan ya. Ini kita coba run. Blue. Kita tunggu. Nah, ini ada satuannya 0, berapa cm per second gitu ya. Kalaupun di ini juga keluar dia satuannya 0,313 berapa cm per second gitu. Oke. Cukup mudah ya. Ini Vx kecil banget ya karena dia geraknya vertikal ya. Kalau geraknya horizontal pasti mungkin ya bakal Vx-nya bakal tinggi ya. Ini pasti setaranya dengan si Vy dengan si V ya, karena kalau geraknya vertikal ya.
Tapi kalau diem, Vx, Vy, dan V-nya juga pasti kecil. Nah, gitu. Ini mungkin nggak sesuai realnya, karena memang di sini juga saya nebak-nebak aja nih untuk rasionya. Nanti masnya ini silakan bisa diatur. Mungkin perlu ngukur dulu ya, realnya ini tinggi videonya berapa pixel, itu originalnya di real berapa cm gitu ya. Oke. Nangkap sampai sini ya? Ini juga. Tapi Mas, saya masih bingung Mas untuk si rasionya. Misalkan, misal nih si yang bendanya itu saya potong nih sampai bener-bener cuma ada bendanya doang. Terus misalnya tuh saya dapetin tuh dia di properties 249 pixel kali 249 pixel. Nah, berarti nanti pas saya masukin ke rasionya itu jadi gimana? Yang rasio itu ukuran si video frame-nya atau si objek warna birunya saja? Objek warna birunya saja. Itu nanti yang akan digunakan hasil yang seperti itu atau yang video raw seperti tadi, Mas? Nggak, misalnya kan itu kan buat si rasionya itu kayak gimana sih? Oh, kayak iya, ngitungnya. Nah, jadi sebenarnya rasio ini 700-nya ini adalah 700. Jadi kita intinya kayak gini, Mas, untuk rasio ini. Mungkin Masnya menganggapnya rasionya ini hanya didasarkan pada yang ukuran yang warna birunya ya. Iya, betul. Nah, kita nggak mengukur yang warna birunya. Kita ukur aja nih bidang yang visual ini, tingginya berapa piksel gitu ya. Oke. Misalkan contohnya di sini kan ini titik di sini tuh berapa nih? Y-nya 81 gitu ya. Terus di sini bawahnya Y-nya 564 gitu ya. Atau 65 gitu ya. Atau 60 gitu ya. Kalau kita kurangin kan 81 sampai 560 berarti kan 480-an lah ya. Iya, betul. Tingginya tuh kan. Nah, Masnya nanti ya kalau ada di lapangan mungkin ini coba ukur panjang realnya dari titik ini ke sini berapa gitu. Katakanlah dari sini ke sini tuh katakanlah 40 cm gitu ya. Jadi ini kita tinggal ganti jadi 40. Dan karena tadi kita tahu si video yang realnya itu dari posisi atas sampai bawah itu kan 80 sampai 560 kan berarti di sini 480 ya. Jadi 480. Nah, nangkep nggak Mas? Oh, nangkep Mas, nangkep. Oke. Kayak gitu. Jadi posisi visualnya aja yang kita bandingin gitu. Cuma ya berarti posisi pengambilan gambarnya nggak boleh berubah-ubah tuh. Kalau berubah-ubah rasio ini kacau lagi gitu ya, nggak akan sesuai ya kecuali kalau Masnya nanti adjust juga ya si rasio ini ya. Jadi kalau kameranya lebih jauh mungkin kan bidang yang kebaca lebih luas gitu ya. Itu nanti harus disesuaikan lagi gitu perbandingannya. Tapi cara mengukur tinggi rasionya itu kayak tadi aja. View aja videonya, terus kita hover gitu ya. Kira-kira aja nggak perlu akurat banget gitu karena kan itu satuan piksel kecil gitu ya bedanya juga milisecond banget gitu ya. Kalau signifikan. Nah, kita hitung aja kira-kira di sini ya bisa dilihat ini 83 gitu ya. Di ujung bawah sini berapa nih 566 ya bisa dibulatin 560 gitu. Kurangin aja tadi sekitar 480 gitu. Kurang lebih seperti itu idenya. Oke, siap. Nangkap ya? Nangkap Mas. Nah, itu untuk convert si satuan yang tadi pixel ke dalam cm per second. Cukup mudah ya. Jadi tinggal dikaliin aja. Karena intinya rumusnya dari sini perumusannya. Mungkin ini saya bisa draw dalam format latex gitu biar kebayang kayak persamaan matematis. Yes. Format latex tuh kalau pembagian pakai frac katanya. Frac atau divide. Saya agak lupa. Tapi tadinya mau dibikin kayak persamaan matematis yang gampang enak dilihat gitu ya. Yang kurang lebih perumusnya kayak begini lah ya, nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa Mas. Per second cm per pixel. Nah, gitu. Oke, setelah barusan ngelihat kita bisa convert ke cm per second, lebih enak juga kalau kita tambahin rank bar, Mas. Rank bar ini untuk menunjukkan jadi kayak ada garis, misalkan secuil gitu ya di pojok kiri bawah gitu ya. Terus kita kali tulisan satu garis ini tuh 2 cm gitu ya. Kan biasanya kalau di foto orang tuh ngefoto mistar gitu ya, penggaris untuk ngebandingin oh ini real segininya tuh 2 cm gitu ya.
Nah, itu disebutnya tuh rank bar. Jadi orang bisa kebayang, ini dia gerak sepanjang ini kira-kira berapa senti gitu ya. Nangkap nggak maksudnya? Kalau kayak di peta itu kayak yang bar jaraknya itu, misalkan ini 1 senti di peta setara dengan apa namanya, berapa kilometer di realnya lah ya. Nah, ini juga di gambar ini kita bisa tambahkan hal yang sama, si rank bar tadi. Kenapa harus tambahkan kayak gini? Skalanya gitu ya Mas ya? Skala, betul skalanya. Jadi kalau kita kasih garis sepanjang tertentu gitu kan, nah ini satu garis ini katakanlah berapa senti gitu ya, mewakili berapa senti yang kita punya. Nah, dengan seperti itu kan kalau gerak sepanjang apa, orang bisa mengestimasi, ini gerakannya kira-kira 10 kalinya si bar itu gitu ya. Nah, maksudnya lebih ke sana, lebih ke experience lebih dapat gitu ya, lebih enak dibaca. Nah, gimana caranya kita menambahkan rank bar ini? Ini mudah sebenarnya, kita tinggal ke paling bawah sini. Di bagian sini ada 4 baris, ini mungkin saya kasih komentar, add rank bar ya. Pertama, kita draw dulu sebuah garis ya. Kalau di sini garisnya saya draw posisinya 0,3 dari lebarnya. Jadi mungkin kalau saya draw di Paint gitu ya, untuk visualisasiin posisinya di mana. Ini misalkan kalau saya punya gambar seperti ini, yes. Nah, kalau saya punya gambar seperti ini, 0,3W-nya itu kan ada kurang lebih di sekitar sini lah ya. Di titik ini gitu ya, 0,3 W itu ya. Kan kalau W itu ngitungnya dari ujung sini sampai ujung sini ya. Width dari gambar itu ya. Kalau height itu dari sini sampai sini. Gitu ya. Ini jadi kita sebut sebagai width. Ini kita sebut sebagai height. Dan ini kita tahu ini kira-kira 0,3 width-nya ya. 0,3 panjang width-nya. Nah, ini 0,3 W. Nah, selanjutnya katanya si garis yang akan saya draw ini secara W, X1, Y1-nya, kan kalau ngedraw garis itu kan harus ada 2 poin ya, X, Y dan X, Y ujungnya gitu ya. X, Y awal, X, Y ujungnya. X, Y awal 0,3 W hanya 0,8. Kalau ujungnya 0,3 W hanya 0,9. Nah, ini berarti kan X1, X2-nya tetap di 0,3. Ini katakanlah yang W 0,9 gitu ya di sini. 9H, sorry ya. 0,9H. Dan katakanlah yang di sini 0,8H ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sehingga di sini garis yang kebentuk adalah dari titik ini sampai tinggi sini gitu. Yang mana kita tahu ini posisinya di sini itu adalah yang secara X1-nya 0,3 W, 0,9H gitu ya. Yang di sini adalah 0,3 W, 0,8H. Nangkap ya garis yang akan kebentuk, Mas? Nah, ini kita akan ngedraw garis bar ini ya. Kenapa harus segini gitu ya? Ini kira-kira aja garisnya, nggak usah terlalu panjang-panjang banget. Dan kenapa saya nggak tulis hard coded? Karena bisa jadi yang Masnya load kan videonya itu punya lebar dan tinggi pixel yang berbeda-beda. Kalau saya kunci di nilai pixel tertentu bisa aja kekecilan atau kegedean. Tapi kalau pakai rasio height dan weight ini, dia ukurannya bisa ngikutin atau menyesuaikan dari frame video yang diberikan gitu ya. Kalau ya bisa proporsional gitu ya, maksudnya seperti itu. Tapi intinya nanti garis yang kebentuk itu akan garis vertikal semacam ini. Nah, setelah saya barusan ilustrasikan bagian X1, Y1, X2, Y2 yang intinya akan membuat titik awal garis vertikal tersebut, akhir garis vertikal tersebut. Dan di sini saya define juga titik tengahnya ya untuk ngedraw teksnya. Jadi biar enak si teksnya tuh ditulis di titik tengah
di garis vertikalnya tersebut. Dan tentu saja ini posisi W-nya di 0,31, geser ke arah kanan sedikit. Kalau si H-nya ini 0,85-nya ya, atau di tengah-tengah antara 0,9 dan 0,8. Dan ini saya draw line-nya gitu ya, sesuai dengan X1, Y1, X2, Y2. Dan tulisan teksnya ya. Nah, tulisan teksnya ini kan berarti menunjukkan segaris ini tuh sebenarnya berapa senti gitu, kurang lebih seperti itu kan? Iya, betul. Nah, ini berarti kan kita harus kalikan si jarak yang vertikalnya. Jarak yang vertikalnya kan berarti dari Y2 dikurangi Y1 ya. Karena kan kalau secara X-nya pasti 0 kan. Makanya kita cukup hitung yang terhadap Y-nya aja. Selisih Y2 sampai Y1 menunjukkan banyaknya piksel pada garis tersebut gitu terhadap arah Y. Nah, itu banyaknya piksel kita udah punya. Terus kita tinggal kalikan aja rasio. Rasio ini yang mana kita tahu, yang kita kalikan juga ke kecepatan untuk merubah yang satuannya pixel per second menjadi pixel per sentimeter per second ya. Jadi kalau di sini yang satuannya misalkan Y2 kurang Y1 katakanlah 20 piksel, ketika dikali rasio berarti hasilnya jadi berapa sentimeter gitu. Nah, di sini makanya saya pakai plain formatting %2f akan di replace oleh angka yang di sini. CM ini untuk satuannya. Dan lokasinya di XM, YM yang saya buat di sini, tengah-tengah garis X1, Y1, X2, Y2. Kita coba lihat resultnya seperti apa. Nah, di sini bisa kelihatan ya, ada rank barnya ya, atau skalanya ya. Ini vertikalnya dengan skala yang tadi asal-asalan saya kasih ya, kisaran ini 3 cm. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini dia baru gerak segini, ini baru bisa kebayang kalau ini dia gerakannya ya sekitar baru 3 cm gitu ya. Nah, oke. Yeah. Kebayang ya? Kebayang. Kalau ini terlalu kecil, ya itu nanti videonya bisa digedein ataupun ikonnya bisa digedein lagi ya. Tapi kalau terlalu gede juga ngehalangin banget gitu ya. Iya. Nanti sebenarnya untuk nampilin angka-angka ini selain bisa di video frame ini ya kita bisa tampilkan di GUI ya. Oke. Oke, tapi sampai sini dapat idenya? Cukup jelas, Mas. Oke, sip.